Lalu menurut Simba sendiri di zaman globalisasi ini, apakah kita ini sebagai bangsa Indonesia yang termasuk negara berkembang belum menjadi negara maju, apakah kita ini masih terjajah mungkin oleh budaya atau oleh apa gitu? Ya, jadi kita harus melihat dahulu makna penjajahan dan makna merdeka. Merdeka itu bisa diambil satu pengertian. Merdeka adalah kemampuan seseorang untuk menentukan arah kebijakan sesuai dengan apa yang diinginkan. Itu namanya merdeka. Kalau masih didikte, diatur oleh orang lain, itu namanya belum merdeka. Nah, berangkat dari pengertian ini, kalau dalam bidang ekonomi, taruh saja kita kok belum bisa menentukan sendiri arah kebijakan ekonomi kita, berarti kita ini belum merdeka 100% dalam bidang ekonomi. Jadi umpama saja ya, umpama Indonesia negara alam yang memproduksi banyak sekali hasil-hasil dari alam, katakan bahan-bahan yang mentah. Katakan saja umpama karet. Karet dijual ke luar negeri. Yang menentukan harganya sana. Kemudian setelah karet itu dibuat sana menjadi produk-produk yang siap pakai, kita butuh untuk membeli. Yang menentukan sana. Jadi kita menjual sesuatu, harganya ikut pada yang membeli. Kita membeli sesuatu, kok kita juga ikut harganya pada yang menjual. Nah, itu namanya kita masih dalam keadaan terjajah. Itu begitu. Jadi kalau masih dalam bidang ekonomi masih seperti itu, maka berarti perekonomian kita ini belum merdeka, berarti masih dijajah. Itu seperti itu. Umpama kita punya sumber tambang, kemudian karena belum bisa mengelola sendiri, kemudian yang menggarap itu luar, yang menentukan biayanya luar. Setelah hasil produksi ada, kita jual, menentukan harganya di sana. Nah, itu namanya kita belum merdeka. Kita masih dalam keadaan dijajah dalam bidang ekonomi. Juga mungkin dalam bidang sektor keamanan atau dan lain-lain. Itu sama. Zaman Belanda, setelah Belanda membantu lawannya Pangeran Imam Bonjol itu, maka lalu Belanda memonopoli hasil rempah, hasil hutan, Belanda yang menentukan harganya. Nah, ini namanya juga dijajah. Itu seperti itu. Jadi sebenarnya banyak sekali bentuk-bentuk penjajahan, yaitu di mana kita ini tidak bisa menentukan sendiri apa yang menjadi keinginan kita. Itu namanya kita belum merdeka, namanya kita belum terjajah. Kita namanya masih terjajah. Itu seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi. Pahlawan, istilah pahlawan yang kita pahami adalah bahwa mereka membela tanah air, mereka membela negara. Namun secara bahasa, pahlawan itu berasal dari bahasa Sanskerta, yang artinya orang yang menonjol. Jadi pahlawan adalah orang yang menonjol karena pengorbanan dan keberaniannya. Lalu dalam Islam itu bagaimana yang bisa disebut pahlawan gitu? Di dalam Islam, istilah pahlawan kalau dasarnya adalah pahala ya. Pahala itu kan ganjaran.
kalau berbagi pahala adalah pahlawan berasal dari kata pahala, ganjaran, ya semua amal kebaikan yang diridhoi oleh Allah SWT itu akan mendapat pahala. Nah, wan ini setahu saya itu biasanya menunjukkan banyak atau ahli. Dengan demikian kalau orang yang banyak amalnya sampai mati, nah nanti dia akan mendapat pahala yang banyak, menjadi pahlawan. Kalau di dalam Islam itu begini, ada tadi saya singgung sedikit, ada yang namanya syuhada. Jadi syahid, orang yang syahid, orang yang meninggal atau mati dalam rangka untuk membela agama, itu namanya syahid atau syuhada. Nah, orang yang berjuang namanya orang yang berjihad. Nah, orangnya namanya mujahid. Itu begitu. Jadi ini memang dua arah pandangan agama dan pandangan umum. Kalau pandangan agama, seseorang itu bisa disebut syuhada atau syahid, satu, orang itu mati dalam keadaan beragama Islam. Yang kedua, yang diperjuangkan adalah hal-hal yang memang harus dibela, terutama adalah masalah agama. Jadi bisa saja menurut umum disebut pahlawan, tetapi menurut agama tidak ada nilainya sama sekali. Bisa saja. Contoh gini, si A berjuang mengeluarkan tenaga harta sampai mati terbunuh. Kemudian karena membela negara, maka dia masuk kelompok pahlawan. Tapi kebetulan dia seorang yang katakan saja musyrik, menyekutukan Allah, punya Tuhan selain Allah, meninggal dunia orang itu, maka umum menilai dia seorang pahlawan, tetapi Islam dia nilai matinya tidak ada nilainya sama sekali. Karena apa? Mati tidak membawa keimanan, justru mati dalam keadaan kemusyrikan, kekafiran. Jadi memang apa namanya itu, titik pandangannya itu ada beberapa titik kesamaan, ada beberapa titik perbedaan. Kesamaannya baik itu mujahid maupun pahlawan itu sama-sama berjuang, berkorban, mungkin jiwa, tenaga, dan harta. Sama itu. Tetapi perbedaannya nanti dilihat, dia itu berjuang karena Allah, apakah dia berjuang karena yang lain, apakah dia seorang muslim atau seorang non muslim. Itu begitu. Jadi Islam memang sangat menghargai orang yang berjuang, namun lebih menghargai lagi di dalam berjuang itu adalah dalam rangka untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika meninggal dunia tetap dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Itu seperti itu. Nah, lalu hubungannya dengan para pahlawan yang sudah gugur itu bagaimana? Yaitu tadi itu, lihat mereka. Kalau mereka adalah seorang muslim, maka kita mengatakan mereka syuhada. Kalau pahlawan itu non-Islam, berarti bukan syuhada. Itu seperti itu. Karena syuhada, syahid, itu mesti harus orang yang muslim. Itu begitu.